Mungkin tembas yang sedang booming bang baru-baru ini ada suatu medsos lah yang membuka atau memberi bocoran bahwa si Gio ini yang ngakunya CEO dari PT apa GSI kalau nggak salah, terus ternyata dari PT tersebut berstatement bahwa dia itu bukan dari CEO dari PT tersebut. Gimana bang tanggapannya bang? Ya sebenarnya kan saya tidak ada relevansinya ya. Kalau misalnya itu berkaitan dengan teman prianya S ya, G itu nggak ada relevansinya sama sekali ya. Kalaupun memang misalnya ternyata dia mengaku sebagai CEO, itu juga nggak ada kaitannya dengan klien kami. Dan kalaupun ternyata sekarang faktanya terungkap ya, ada orang yang dari PT yang bersangkutan, PT yang disebut dia CEO-nya, sudah angkat bicara bahwa si G itu bukanlah CEO di PT tersebut seperti apa yang dia sampaikan. Ini juga sebenarnya tidak ada relevansinya sama sekali kepada klien kami secara langsung ya, nggak ada korelasinya sama sekali. Tapi kalau misalnya saya melihatnya dari konteks yang saya katakan itu, bahwa Ruben merasa anaknya tidak berada di lingkungan atau tidak berada di tempat yang aman, kan begitu ya. Tadinya kan artinya ada kesepakatan dia tetap artinya setuju sesuai dengan Akta 39 menyerahkan anaknya ini di bawah pengasuhan istrinya S, kan begitu ya. Dan dengan janji bahwa 2-3 hari dalam 1 minggu itu akan berkumpul bersama-sama dengan Ruben Onsu. Ini juga tidak terrealisasi ya, sampai hari ini Ruben masih rindu untuk berkumpul bersama dengan anaknya. Dan meskipun Ruben sudah komitmen dari mulai sejak terjadinya perceraian itu untuk tetap membayarkan apa yang menjadi kewajibannya dia yang ditagih oleh S, kan begitu ya. Jadi meskipun sebenarnya kadang-kadang kita lucu ya, kalau misalnya kita lihat nih, kalau kita misalnya boleh reminding gitu ya. Ini ada pengeluarannya dia itu ini sekitar 243 juta gitu misalnya. Ini ya 243 juta nih ya. Ini udah diperbesar ya, tapi ada dasarnya. Di 243 juta ini kan ada yang memang menurut kami itu sesuatu hal yang wajar gitu lah, misalnya ya. Uang gedung tahunan sekolah gitu misalnya, ini masih wajar. Anak 3 pokok. Nah, berarti artinya masing-masing anak itu juga ada allowance-nya lah gitu untuk kepentingan anak ini, karena 3 orang pada waktu itu, Onyo juga masih di sana ya, 70 juta. Lalu ada uang sarang burung 9,3 juta ya. Kemudian ada laundry gitu ya, ada gaji driver 7,3 ya. Terus kemudian ada dogi 9,5 juta, ada buah 7,8 juta ya. Jadi ada kebersihan 5,2 juta. Jadi sebenarnya gaji para pekerja di situ. Nah, jadi sebenarnya kan ini yang ditanggulangi oleh Ruben selama ini sebenarnya kan bukan uang nafkah anak nih. Ya, padahal harusnya kan yang menjadi tanggung jawab Ruben kan adalah anak. Tapi kalau kita lihat ini kan ini sama seperti rumah tangga yang belum bercerai. Itu pun Ruben tidak mengeluh. Tapi apakah itu membuat Ruben bisa bertemu dengan anaknya atau berkumpul dengan anaknya? Tidak gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ini dia masih menunda untuk melakukan pembayaran kewajiban-kewajiban yang seperti ini yang tidak seharusnya semua dibebankan ke Ruben itu, ya wajar saja karena dia berpikir bahwa saya dimintai banyak kewajiban untuk atas nama anak, tapi anaknya mana? Nggak pernah ada sama saya, nih anaknya di mana? Ini mana anaknya mana ini, kan begitu artinya itu. Komunikasi aja susah, kan begitu ya. Di chatnya April balasnya Mei, kan begitu ya. Nah, jadi inilah yang membuat akhirnya Ruben berpikir ya saya tunda aja dulu karena harus clear ya, jangan sampai nanti anak ini juga nggak bisa menghargai orang tuanya, kan begitu ya. Nah, jadi kembali lagi kepada konteks tidak aman tadi itu, coba bayangkan kalau misalnya anak yang di bawah umur ini berada di lingkungan yang tukang sindir ya, tukang ngomongin hal-hal yang tidak pantas gitulah misalnya ya di area publik, seperti misalnya mengatakan cong gitu ya. Sementara dia adalah ayah dari anak-anak itu, kan begitu. Kemudian disebutkan lagi dengan kata-kata hewan, kan begitu. Di ruang publik udah seperti itu, apalagi di ruang yang tertutup, kan begitu. Nah, itulah orang-orang yang ada di sekitar anak-anak ini. Belum lagi ketika anak-anak ini menurut Ruben dieksploitasi karena dilibatkan dalam pekerjaannya S dengan G live TikTok sampai malam. Ya, bahkan kemarin
ada postingan bagaimana mereka di tempat tidur bersama, padahal tempat tidur itu kan di area private nih. Semuanya wanita, walaupun anak itu masih kecil kan harusnya diajari dari kecil tentang adanya batasan-batasan. Apalagi belum ada ikatan kan gitu, dengan alasan apapun kan begitu ya. Disuruh untuk pijat-pijat punggungnya gitu misalnya. Ya jadi kan ini kan udah sesuatu hal yang artinya menurut Ruben ini sudah udah kelewat kan begitu ya. Ternyata sekarang ada lagi fakta baru gitu loh. Bahwa apa yang disampaikan oleh J, bahwa dia itu adalah CEO suatu PT, orang PT-nya sendiri mengatakan dia bukanlah CEO dari PT tersebut. Artinya kalau memang ini benar, berarti ada pembohongan publik di sini. Ya, ada kebohongan. Nah, jadi artinya sangat menyedihkan jika hari ini anak-anak ini berada di lingkungan orang dewasa yang nggak dewasa, yang suka sindir, suka menghina, tambah lagi tukang bohong. Nah, jadi inilah mungkin korelasinya kepada Ruben. Tapi kalau mengenai masalah hal-hal yang lain, seperti yang tadi saya katakan, tidak ada korelasinya. Oke bang, kemarin juga kan sempat nanya ke Onyo, kalau Onyo itu sempat bilang ke karyawan-karyawan untuk tidak ngomong jahat-jahat lah di rumah Ruben Onsu yang dibangun itu. Dan Onyo itu memantau lah lewat sosmed itu, mungkin emang ada arahan dari Ruben untuk bilang itu atau Onyo emang Nggak inisiatif ada. sendiri? Setahu saya nggak ada. Ya Ruben itu kan bukanlah orang yang suka mempengaruhi, ya. Karena kalau memang misalnya Ruben suka mempengaruhi, artinya kan bisa saja dari awal kita lihat bagaimana kedekatan Ruben dengan anak-anaknya. Ya dulu kan seperti itu, yang menghantar sekolah semua segala macam. Ada terjadi apa-apa dengan anaknya, dia garda terdepan. Ada bullying terhadap anaknya, dia garda terdepan. Jadi sebenarnya ketika dia sudah merasa atau ketika akan ada perceraian, sebenarnya kan bisa saja dia di situ mempengaruhi anak-anaknya untuk tidak menyukai ibunya, kan begitu ya. Tapi kenyataannya kan tidak. Ruben fair-fair saja. Onyo juga pada awal-awal perceraian ikut sama ibunya juga Ruben nggak jadi masalah dia sendiri. Tapi kalaupun hari ini setelah Onyo memutuskan untuk ikut sama Ruben, itu kan karena keputusan Onyo sendiri yang sudah menurut kita kan sudah cukup dewasa, yang bisa mengambil keputusan sendiri. Ya setelah dia melihat mana yang menurut dia baik dan mana menurut dia benar kan begitu. Kalau anak-anak yang lain kan masih kecil dan di bawah umur, masih di bawah kendali orang tuanya kan begitu. Nah jadi kalau misalnya kemudian Onyo mengatakan atau memberikan peringatan di media sosialnya yang mengatakan tolong dong para pekerja di rumah itu jangan ngomongin yang jelek-jelek ya terhadap tentang ayahnya Onyo kan gitu Ruben. Artinya kan ini semakin membuktikan, semakin memperkuat dugaan bahwa anak-anak ini berada di lingkungan yang tidak aman. Ya, bukan hanya dari orang dewasa yang dari sekitarnya yang notabene adalah orang tuanya, tantenya, tapi juga dari lingkungan pekerja sendiri sudah mulai berani ngomong-ngomong yang tidak baik tentang Ruben Onsu. Ya, coba bayangkan, apalagi kalau misalnya para pekerja itu adalah para pekerja yang dulunya masih gajinya dibayar oleh Ruben. Kan ini sangat tidak etis sekali lah gitu, tidak pantas sekali. Ya, karena sudah dibuktikan ini ada gaji mbak. Jadi artinya kalau misalnya mbak-mbak yang digaji ini kemudian ngomong-ngomongin Ruben di ruang tertutup itu, dan itu ada anak kecil di situ yang mungkin mendengar dan mungkin setiap hari-hari itu yang didengarkan dan malahan mungkin juga main di medsos, ini kan kalau menurut saya kan sesuatu yang tidak pantas. Janganlah kita masuk ke dalam suatu perseteruan yang kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi, karena kalau masalah perceraiannya kan sudah tuntas, sudah inkrah. Nah, akibat daripada perceraiannya pun sudah diatur atas dasar kesepakatan bersama. Juga tanda tangan. Itulah akta 39. Sekarang kenapa kok kita melebar ke sana kemari yang seolah-olah tidak ada acuan ketika perceraian itu terjadi yang mengatur tentang hal itu semuanya. Mungkin ini sih bang, ini kan bisa dibilang udah berlarut gitu, Ruben sulit untuk bertemu anak. Mungkin ada update dari Ruben untuk jalur apa lagi yang ditempuh agar bisa. Ya, jadi kan sebelum masalah ini menjadi membesar seperti hari ini kan juga sebenarnya kan Ruben sudah mengeluh ya terkait nggak adanya kesempatan dia untuk berkumpul dengan anaknya. Dan Ruben juga sudah berdiskusi dengan kita apakah ada upaya yang bisa dilakukan. Ya tentu upayanya adalah memperjuangkan hak asuh itu. Karena memang kebiasaannya anak yang di bawah umur itu kan memang di bawah hak asuh ibunya kan begitu. Tapi kan bukan berarti sang ayah juga nggak bisa meminta hak asuh dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh hukum. Seorang ibu pun dapat dikecualikan untuk mendapatkan hak asuh jika ada beberapa hal yang
telah dilakukan atau dilanggar oleh sang ibu. Dan dalam perkara yang ada di Indonesia ini kan juga nggak sedikit ketika ada perceraian, anak itu jatuh dalam pengasuhan ayahnya. Jadi saya bilang itu hal-hal yang biasa saja yang mungkin bisa terjadi kalau memang ingin dilakukan. Nah, sekarang ini kan masalahnya jadi berbeda karena sudah melebar dan akhirnya semua sudah terbuka dalam ruang publik. Bagaimana anak itu sebagian masyarakat berpikir dieksploitasi sehingga banyak foto-foto lama, video-video lama diungkap lagi dan kemudian dalam unggahan itu tolong selamatkan anaknya kan begitu ya, dan banyak yang nge-tag ke saya juga, nge-DM ke saya juga ke Ruben agar kami memperjuangkan anak-anak itu hak asuhnya jatuh ke tangan Ruben. Karena masyarakat juga setuju dari melihat itu semuanya anak-anak ini tidak aman dalam tangan ibunya. Ya. Jadi dorongan-dorongan itu semakin kencang kan begitu. Nah, jadi setelah itu terjadi, Ruben memang sudah kembali mencoba membicarakan tentang mekanismenya kan begitu ya. Artinya bisa kita lakukan, kita upayakan karena ini adalah negara hukum, semuanya pasti ada jalan keluar secara hukum juga untuk mencari solusinya. Hanya saja Ruben masih belum memutuskan kapan waktu itu momentum itu dilakukan, upaya itu dilakukan karena dia masih berharap ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan seperti yang dari awal. Itulah yang menjadi harapannya dia. Makanya dia menunggu begitu lama. Membayar begitu banyak kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya tidak seharusnya bagi orang yang sudah tidak lagi hidup dalam satu ikatan perkawinan. Tapi dia lakukan. Kenapa? Dia sabar untuk menunggu waktu anaknya bisa berkumpul. Ternyata kan tidak juga. Nah, jadi mungkin kalau nanti dilakukan itu bukan karena emosi, tapi karena memang dia merasa disitulah waktu yang paling tepat untuk melakukan upaya hukum. Dan memang kalau menurut perhitungan kita bahwa kalau misalnya itu dilakukan saat ini, di saat masalah ini menjadi perhatian masyarakat luas, publik, semua segala macam, hampir semua orang tahu situasinya, banyak fakta-fakta. Kalau ini dia lakukan, mungkin ini akan sedikit lebih baik ya, karena mungkin akan terbuka peluang Ruben akan mendapatkan putusan yang memberikan dia hak untuk mengasuh anaknya. Seperti itulah kira-kira. Tapi Bang, kalau Ruben sendiri untuk bertemu dengan anaknya seperti apa sih Bang? Apakah masih ada kesusahan atau kesulitan gitu? Masih, ya sampai hari ini masih mengalami sesuatu hal yang dia tidak bisa dengan gampang saja. Jadi jangan orang-orang berpikir kan tinggal datang, tinggal ini enggak segampang itu. Ya, artinya ketika anak itu di bawah kekuasaan seorang ibu, maka anak ini tidak akan bisa berbuat apa-apa. Semuanya itu adalah otoritas di tangan ibunya kan begitu. Nah, kalau misalnya ibunya niat, sebenarnya kan tinggal ditelepon aja Rubennya. Ini sesuai dengan kesepakatan yang udah ditantangani 2-3 hari, kamu minggu ini kapan bisanya? Ini bawa anak-anak sama kamu 2-3 hari selesai masalah. Nggak usah diputer ke sana, diputer kemari, nggak perlu. Nggak usah kita bilang, oh 6 bulan nggak diberikan loh. Ketika diberikan nggak ngomong-ngomong. Ketika nggak diberikan ngomong-ngomong gitu loh. Padahal nggak diberikan pun ada alasannya. Nah, jadi sebenarnya kan ini simple saja. Ya, hari ini pun kalau bisa dia telepon, mempertanyakan, minggu ini kapan kamu ada waktu untuk menjemput? Atau kami antar anak-anak ke rumah kamu, pasti bisa. Jadi sebenarnya tergantung ibunya. Jadi nggak usah kita beretorika ke sana ke sini, nggak usah kita bilang Ruben kan bisa tuh datang ke rumah datang ke sini loh. Dia sudah pernah lakukan, datang ke acara graduation anaknya, dia nunggu di pintu luar, keluarnya dari pintu yang lain gitu. Jadi berfoto pun tidak kan begitu. Yang akhirnya yang diposting adalah foto-foto dia dengan orang lain kan begitu. Oke Bang. Onyo benar kan sih Bang bahwa Onyo itu udah tinggal bareng sama korban? Iya, sekarang memang Onyo udah tinggal sama Ruben. Dia juga mengatakan bahwa tidak ada paksaan lah. Nggak ada. Bagaimana maksaan orang yang sudah dewasa, sudah gede seperti itu ya? Pasti dia kan sudah cukup pertimbangan yang bisa diarahkan itu kan anak kecil kan begitu. Tapi kalau misalnya Onyo, ya saya kira itu adalah keputusan mandirinya dia untuk tinggal bersama ayahnya. Oke. Siap. Ya. Terima kasih.